Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teladan umat, pernahkah kita bertanya kenapa hadis Nabi dibukukan dengan sangat rapi? Padahal di masa awal, hadis tersebar di hafalan para sahabat dan catatan yang terpisah-pisah. Lalu muncul para ulama besar yang mengumpulkannya dengan disiplin yang luar biasa. Dari sinilah lahir kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan umat sampai hari ini. Dan di puncaknya, ada dua kitab yang dikenal paling kuat setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi siapa sebenarnya Imam Bukhari? Dan bagaimana perjalanan beliau sampai mampu menyeleksi ribuan riwayat? Di video ini, kita akan mengenal kisahnya dengan bahasa yang ringan, namun tetap penuh adab. Simak sampai akhir, karena pelajaran terbesar sering datang dari kesungguhan para ulama menjaga agama. Bismillahirrahmanirrahim, solawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad. Pada abad-abad awal Islam, para ulama mulai menyusun hadis dalam kitab-kitab yang tertata. Ada kitab musnad, ada muwatta, dan ada karya-karya besar lainnya. Sebagian kitab ketika itu memuat riwayat yang beragam tingkat kekuatannya. Pada masa para sahabat, mereka sangat berhati-hati meriwayatkan hadis. Mereka menyampaikan sesuai yang mereka dengar, dan mereka takut salah. Ketika Islam menyebar ke banyak negeri, kebutuhan pencatatan semakin besar, muncul pula riwayat-riwayat yang perlu diteliti. Karena tidak semua orang jujur. Karena itu lahirlah ilmu sanad, yaitu rantai periwayatan. Para ulama menilai, setiap perawi, apakah ia amanah, kuat hafalan, dan bertemu gurunya. Inilah yang membuat ilmu hadis menjadi sangat unik dalam sejarah manusia. Dan di tengah lautan riwayat itu, Imam Bukhari tampil dengan standar yang sangat tinggi. Beliau tidak ingin umat bingung antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Beliau ingin yang dibaca orang awam pun tetap terjaga. Itulah sebabnya, kisah hidup Imam Bukhari layak kita dengar dengan penuh hormat. Karena menjaga sunnah adalah bagian dari menjaga agama. Lalu datang seorang ulama yang terkenal sangat ketat dalam memilih hadis yang ia masukkan. Beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 256 Hijriah. Sejak kecil, beliau sudah ditakdirkan dekat dengan ilmu dan ketekunan. Disebutkan dalam sebagian kisah, Imam Bukhari pernah mengalami gangguan penglihatan ketika masih kecil. Ibunda beliau memperbanyak doa dan memohon pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh. Doa seorang ibu yang ikhlas memang tidak pernah spesial di sisi Allah. Dalam sebagian riwayat sejarah, ibunda Imam Bukhari pernah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpi itu, beliau diberi kabar gembira tentang kembalinya penglihatan putranya. Ketika bangun, ibunda beliau mendapati putranya membaik dengan izin Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa doa, sabar, dan tawakal adalah bekal besar bagi keluarga beriman. Ayah Imam Bukhari dikenal sangat menjaga kehalalan rezeki keluarganya. Beliau berhati-hati dari harta yang haram maupun yang meragukan. Keberkahan rezeki yang halal sering menjadi sebab Allah bukakan pintu kebaikan bagi anak-anak. Setelah ayahnya wafat, Imam Bukhari tumbuh dalam asuhan ibunda yang sabar dan kuat. Banyak ulama besar memang tumbuh dengan didikan ibu yang luar biasa. Karena ibu adalah madrasah pertama yang membentuk arah hidup seorang anak. Sejak kecil, Imam Bukhari sangat mencintai hadis. Beliau memiliki daya hafal yang tajam dan ketelitian yang menakjubkan. Pada usia yang masih belia, beliau sudah menghadiri majelis para ulama. Disebutkan beliau pernah mengoreksi kekeliruan sanad di majelis seorang guru. Beliau menyampaikannya dengan sopan, namun yakin dengan ilmunya. Para hadirin terkejut karena koreksi itu ternyata benar. Setelah dicek, peristiwa ini membuat banyak orang melihat bakat besar yang Allah titipkan pada diri Imam Bukhari. Namun bakat saja tidak cukup tanpa adab. Karena itu, Imam Bukhari dikenal sangat menjaga akhlak dalam menuntut ilmu. Ketika usianya menginjak remaja, beliau mulai melakukan rihlah ilmiah. Rihlah adalah perjalanan jauh untuk menemui para ulama dan mengumpulkan hadis. Beliau menempuh negeri demi negeri dengan kesabaran yang panjang. Beliau mendatangi Makkah dan Madinah untuk belajar dari para ahli ilmu. Beliau juga mengunjungi Irak, Baghdad, Syam, dan wilayah-wilayah lainnya. Perjalanan ini tidak nyaman, karena saat itu tidak ada kemudahan seperti sekarang. Namun Imam Bukhari tetap berjalan, karena ilmu memang meminta pengorbanan. Beliau pernah menyebut
jumlah guru yang sangat banyak. Dalam sebagian catatan, beliau berguru kepada lebih dari 1.000 guru. Itu menunjukkan keluasan jaringan ilmu yang beliau bangun dengan adab dan kesungguhan. Di setiap majelis, beliau tidak hanya mendengar, tetapi juga meneliti. Beliau memeriksa sanad, perawi, dan keakuratan hafalan dengan cermat. Beliau memadukan hafalan yang kuat dengan sikap hati-hati yang tinggi. Karena dalam ilmu hadis, ketelitian adalah bentuk amanah. Imam Bukhari juga dikenal sangat menjaga ibadah. Sebagian ulama menceritakan tentang semangat beliau dalam Qiyamul Lail. Beliau menjadikan Al-Quran dan doa sebagai energi perjalanan ilmunya. Kita belajar bahwa ilmu yang berkah lahir dari hati yang dekat kepada Allah. Sampai di sini, kita sudah melihat fondasi hidup Imam Bukhari. Fondasi itu adalah doa ibu, rezeki halal, adab, dan kesungguhan. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk pada kisah penyusunan Sahih Bukhari. Kita juga akan melihat mengapa kitab ini begitu diterima oleh umat, dan kita akan mengenal hubungan ilmiah antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah mudahkan kita mengambil pelajaran dari para penjaga sunnah. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan ke bagian kedua. Kini kita masuk pada kisah besar, lahirnya kitab Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa salah satu yang mendorong Imam Bukhari menulis kitab ini adalah nasihat gurunya, Ishaq bin Rahawayh. Gurunya berkata, "Alangkah baiknya jika ada kitab ringkas yang hanya memuat hadis-hadis sahih." Kalimat itu menghujam dalam hati Imam Bukhari, dan terus beliau pikirkan. Sebagian ulama juga menukil kisah mimpi yang menguatkan niat beliau. Dalam mimpi itu, Imam Bukhari seolah mengipasi Rasulullah dari sesuatu yang mengganggu. Para ahli tafsir mimpi menafsirkan bahwa beliau akan membela sunnah dari riwayat yang tidak benar. Imam Bukhari pun memulai proyek besar itu dengan rasa takut kepada Allah. Beliau menulis kitabnya dengan sangat pelan dan sangat teliti. Disebutkan proses penyusunan Sahih Bukhari memakan waktu sekitar 16 tahun. Selama waktu itu, beliau mengumpulkan, menilai, dan menyusun bab demi bab. Beliau tidak sekadar menyalin riwayat, tetapi menyusun dengan pemahaman fikih yang dalam. Itulah mengapa Sahih Bukhari memiliki judal-judal bab yang sering menjadi isyarat istinbat. Nama lengkap kitab beliau disebut panjang oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Jami' Asy-Syahih, Al-Musnad, Al-Muqtasyar min Umuri Rasulillah, wa Sunanihi. Karena panjang, orang kemudian menyingkatnya dengan sebutan Sahih Bukhari. Imam Bukhari terkenal sangat selektif dalam memasukkan hadis. Beliau meneliti perawi, jalur, dan keterhubungan sanad dengan sangat ketat. Sebagian ulama menceritakan bahwa sebelum menuliskan sebuah hadis, beliau memperbanyak ibadah dan memohon petunjuk Allah. Kisah ini menunjukkan betapa beratnya amanah menulis hadis Nabi. Jumlah hadis yang tidak berulang dalam Sahih Bukhari disebut berbeda oleh para ulama. Salah satu pendapat yang masyhur menyebut sekitar 2.600 lebih hadis inti. Adapun hadis yang berulang, karena beberapa bab dan beberapa sanad jumlahnya jauh lebih banyak. Pengulangan itu bukan tanpa tujuan, tetapi untuk menempatkan faedah hadis pada konteks bab yang berbeda. Setelah Sahih Bukhari tersebar, para ulama menyambutnya dengan perhatian besar. Mereka menilai kitab ini sebagai salah satu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Karena itu, generasi setelahnya banyak menulis syarah, ringkasan, dan catatan atas Sahih Bukhari. Di antara syarah yang paling masyhur adalah Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah ini membantu pembaca memahami makna, fikih, dan perbedaan riwayat dengan lebih jelas. Dikisahkan Imam Bukhari pernah memperlihatkan karyanya kepada beberapa imam besar untuk ditelaah. Sebagian ulama menyebut Imam Ahmad bin Hambal termasuk yang memuji ketelitian beliau. Ada pula yang menyebut Ali bin Al-Madin dan Yahya bin Ma'in ikut menilai sebagian riwayatnya. Kebiasaan meminta koreksi ini menunjukkan rendah hati seorang penulis di hadapan ilmu. Imam Muslim juga dikenal meminta masukan dari para ulama hadis di zamannya. Di antaranya disebut nama Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dalam sebagian catatan. Dengan cara itu, kitab yang lahir bukan karya ego, tetapi karya jamaah ilmu yang saling menasihati. Dalam istilah ahli hadis, riwayat yang disepakati Bukhari dan Muslim sering disebut muttafaq alaih. Riwayat muttafaq alaih biasanya memiliki posisi yang sangat kuat dalam pembahasan fikih. Sebaliknya,
Riwayat yang hanya ada di salah satunya tetap dihormati sesuai kaidah masing-masing imam. Jauh sebelum keduanya, Imam Malik telah menulis Al-Muwatta yang juga sangat dihargai oleh ulama. Namun setelah hadirnya Syahihain, fokus rujukan hadis sahih semakin terkonsentrasi pada dua kitab ini. Perhatian besar kepada Sahih Bukhari juga menunjukkan betapa umat menghargai ketelitian sanad. Namun kita tetap menjaga adab, karena semua kitab selain Al-Quran tetap ditelaah dengan metode ilmu. Yang jelas, Sahih Bukhari menjadi rujukan yang sangat kuat dalam tradisi Ahlus Sunnah. Setelah Imam Bukhari, hadir murid dan penerus besar dalam jalur ilmu hadis. Beliau adalah Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, rahimahullah. Imam Muslim lahir pada tahun 206 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Imam Muslim dikenal sebagai ulama yang sangat rapi dalam menyusun hadis. Beliau berguru kepada banyak ulama besar, dan di antaranya adalah Imam Bukhari. Hubungan guru dan murid ini melahirkan dua karya agung yang saling menguatkan. Imam Muslim pun menulis kitabnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Disebutkan proses penyusunannya memakan waktu sekitar 15 tahun. Beliau menyeleksi riwayat dengan ketelitian tinggi dan menyusun dalam urutan yang memudahkan pembaca. Salah satu ciri Sahih Muslim adalah pengumpulan jalur-gelur riwayat dalam satu tempat. Ini membuat pembaca bisa melihat perbedaan lafaz dan variasi sanad dengan lebih mudah. Imam Muslim juga memiliki mukadimah yang menjelaskan prinsip-prinsip ilmu hadis. Mukadimah ini menjadi rujukan penting dalam memahami metode periwayatan. Berbeda dengan itu, Sahih Bukhari tidak menampilkan mukadimah panjang di awal. Sebaliknya, Sahih Bukhari langsung masuk ke bab dan hadis dengan gaya yang padat. Dalam penyusunan bab, Imam Bukhari banyak memberi judul bab yang menggiring pada kesimpulan fikih. Sementara dalam penyusunan materi, Imam Muslim sering menempatkan hadis satu tema secara berurutan. Dua gaya ini membuat keduanya saling melengkapi. Sebagian ulama juga membahas perbedaan syarat sanad antara keduanya. Imam Bukhari dikenal lebih ketat dalam membuktikan pertemuan antara perawi dan gurunya. Imam Muslim mensyaratkan sezaman dan kemungkinan bertemu yang kuat menurut penelitian beliau. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami sebagai variasi ijtihad ilmiah. Karena itu, para ulama menghormati keduanya dan mengambil faedah dari keduanya. Ketika kita membaca keduanya, kita belajar dua hal sekaligus: ketegasan seleksi dan kerapian susunan. Di antara pelajaran terbesar dari dua imam ini adalah akhlak ilmiah. Mereka tidak mencari populer, tetapi mencari ridha Allah dan menjaga amanah Rasulullah. Mereka bekerja bertahan-tahan tanpa fasilitas mewah, hanya karena takut salah membawa riwayat. Kita yang hidup di zaman serba cepat perlu mengingat teladan ini, karena satu kalimat tentang agama tidak boleh dibagikan tanpa ilmu. Disinilah pentingnya belajar, bertanya, dan merujuk kepada ahli ilmu. Pada bagian berikutnya, kita akan merangkum hikmah besar dari sejarah pembukuan hadis. Kita juga akan menutup dengan ajakan yang relevan untuk kehidupan kita hari ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang mencintai sunnah dengan benar. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita tarik benang merah dari semua kisah ini dengan tenang. Pembukuan hadis terjadi karena umat ingin menjaga ucapan dan teladan Rasulullah dengan amanah. Para ulama bukan sekadar mengumpulkan cerita, tetapi menyaringnya dengan ilmu. Mereka memisahkan yang kuat dari yang lemah dengan metode yang jelas. Metode itu lahir dari rasa takut kepada Allah, bukan dari ambisi pribadi, karena membawa satu hadis berarti membawa satu amanah agama. Dari Imam Bukhari, kita belajar bahwa standar tinggi itu butuh kesabaran panjang. 16 tahun menyusun kitab adalah bukti bahwa ilmu tidak bisa instan. Dari Imam Muslim, kita belajar bahwa kerapian susunan juga bagian dari pelayanan ilmu. 15 tahun menulis kitab menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Perbedaan metode keduanya mengajarkan bahwa ijtihad ilmiah bisa beragam, namun tetap saling menghormati. Karena tujuan mereka sama, yaitu menjaga sunnah agar sampai kepada umat dengan selamat. Ketika kita mendengar istilah Syahihain, itu berarti dua kitab yang paling dikenal kesahihannya setelah Al-Quran. Namun adab kita tetap sama, yaitu membaca dengan bimbingan ilmu dan penjelasan ulama. Karena ilmu hadis punya istilah, kaidah, dan pembahasan yang tidak selalu mudah. Jika kita baru mulai,
Tidak masalah memulai dari yang sederhana. Kita bisa mulai dari hadis-hadis, pilihan yang sering diajarkan para ustaz. Kita juga bisa membaca ringkasan atau syarah yang mudah dipahami. Yang penting, niatnya adalah mendekat kepada Allah dan meneladani Rasulullah. Pelajaran besar lainnya adalah tentang peran keluarga dalam melahirkan ulama. Doa seorang ibu dan rezeki halal yang dijaga ayah menjadi fondasi yang kuat. Kita mungkin tidak menjadi imam besar, tetapi kita bisa meniru prinsipnya. Kita bisa menjaga kehalalan rezeki, menjaga doa, dan menjaga adab di rumah. Kita juga belajar bahwa perjalanan ilmu membutuhkan pengorbanan. Rihlah para ulama dulu adalah contoh bahwa ilmu dicari, bukan ditunggu. Di zaman sekarang, perjalanan itu bisa berupa disiplin, belajar dan konsisten hadir di majelis. Kita pun harus belajar menahan diri dari berbicara tanpa dasar. Karena sebagian fitnah terbesar lahir dari kata-kata yang tidak diverifikasi. Jika dalam hadis saja para ulama meneliti sanad, maka dalam hidup pun kita wajib tabayun. Tabayun itu bukan sekadar sopan, tetapi perintah agama. Ketika ada kabar, kita cek sumbernya, kita cek kejelasannya, dan kita cek manfaatnya. Jika tidak jelas, lebih selamat untuk diam. Jika jelas, kita sampaikan dengan cara yang baik dan tidak menzalimi. Inilah akhlak ilmiah yang diwariskan oleh para ulama hadis. Kita juga belajar bahwa ibadah adalah bahan bakar ilmu. Ilmu tanpa ibadah sering menjadi kering dan mudah dipakai untuk berdebat. Sedangkan ibadah yang benar membuat ilmu menjadi lembut dan bermanfaat. Karena itu, para ulama menyeimbangkan hafalan, pemahaman, dan ketakwaan. Jika kita ingin mengikuti jejak mereka, mulailah dengan langkah kecil yang konsisten. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membaca hadis dan maknanya. Catat satu pelajaran, lalu praktikkan dalam adab sehari-hari. Jadikan sunnah sebagai akhlak, bukan sekadar pengetahuan. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hadis yang tersebar di internet itu benar. Sebagian orang mengutip tanpa menyebut sumber, lalu menyebarkannya seolah pasti. Disinilah kita meniru ulama, yaitu bertanya, riwayatnya dari mana? Jika sumbernya jelas, kita bersyukur dan belajar. Jika sumbernya tidak jelas, kita tahan dulu agar tidak menambah kebingungan. Sikap ini akan membuat dakwah kita lebih aman dan lebih dipercaya. Selain itu, biasakan membedakan antara hadis, perkataan ulama, dan sekadar motivasi. Semuanya bisa bermanfaat, tetapi kedudukannya tidak sama. Dengan adab seperti ini, kita menjaga agama, sekaligus menjaga persaudaraan. Dan ketika ada perbedaan, kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan ulama yang kredibel. Karena Islam dibangun di atas ilmu, bukan di atas asumsi. Ketika kita membaca kisah Imam Bukhari, kita juga belajar tentang rendah hati. Beliau meminta koreksi dan menerima masukan dari para imam besar. Itu tanda bahwa orang berilmu tidak anti nasihat. Begitu juga Imam Muslim, beliau menulis dengan metode yang rapi dan terbuka. Mereka berdua mengajarkan bahwa perbedaan cara tidak boleh memutuskan ukhuwah. Karena yang memutus ukhuwah biasanya adalah nafsu, bukan ilmu. Jika ada orang bertanya, jangan jawab dengan emosi, jawab dengan dalil, dengan adab, dan dengan niat menolong. Jika kita belum tahu, katakan dengan jujur bahwa kita belum tahu. Itu lebih selamat daripada membuat-buat jawaban. Karena di hadapan Allah, kejujuran lebih mulia daripada terlihat pintar. Sahabat teladan umat, semoga kisah ini membuat kita makin cinta pada sunnah. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk belajar dengan benar. Semoga Allah menjaga lisan kita dari menyebar hal yang belum pasti. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah kelak di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya satu hal untuk kamu yang menonton. Pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari kisah pembukuan hadis ini? Apakah tentang tabayun, tentang rezeki halal, atau tentang semangat menuntut ilmu? Tulis jawabanmu di kolom komentar dengan kalimat yang singkat dan baik. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang mendapat faedahnya. Jangan lupa tekan tombol like agar video teladan umat lebih mudah menjangkau yang membutuhkan. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga channel Teladan Umat.
Aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan kisah ulama, sahabat, dan pelajaran iman berikutnya. Insya Allah, kita akan terus hadirkan konten yang menenangkan hati dan menguatkan amal. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dengan penuh adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.